Nabi besar Muhammad menyebutkan salah satu orang yang pantas untuk mendapatkan syafaat beliau. Siapa itu? Orang yang menghafal 40 hadis tentang perihal agama Islam ini. Yang menghafal 40 hadis untuk kepentingan umat ini, untuk memberikan faedah kepada orang lain, untuk mengambil faedah untuk dirinya, untuk mengamalkan hadis ini di dalam hari-harinya, itu orang tersebut akan Nabi berikan syafaat. Beliau bilang, aku yang akan memberikan orang tersebut syafaat di hari kiamat. Dan juga aku akan menjadi saksi bagi orang ini di hadapan Allah. Itu di hari kiamat, setiap orang memiliki saksi. Ada orang yang tangannya sendiri bersaksi. Dia bilang, saya dahulu digunakan untuk melakukan maksiat ini dan itu. Mulutnya bersaksi, saya digunakan untuk mengatakan kata kotor begini dan begitu. Matanya bersaksi, saya digunakan untuk mengatakan, untuk melihat hal yang haram, hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini dan itu. Lalu orang tersebut bilang ke matanya, bilang ke tangannya, bilang ke kulitnya, kenapa engkau bersaksi atas kesalahanku? Karena kalau kau bersaksi di sisi Allah, di hadapan Allah, yang akan disiksa kita semua. Ketika aku disiksa, engkau wahai tangan yang bersaksi di hadapan Allah, engkau juga akan tersiksa. Mata, engkau akan tersiksa. Tapi kenapa engkau bersaksi di hadapan Antaganallahu alladzi antaga kulla syai'. Kami dibuat bicara oleh Allah yang Maha Esa, yang Maha bisa membuat setiap hal berbicara. Di saat tersebut ada saksi dari anggota tubuh kita. Ada juga orang yang mana saksi mereka adalah Nabi besar Muhammad. Nabi akan bersaksi bahwa ini orang soleh, ini orang baik, ini orang yang patut memasuki surga. Itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Hari ketika kami panggil setiap orang dengan pemimpin mereka. Orang kafir dipanggil, pemimpin kalian siapa? Mereka bilang fulan. Ente sekarang pemimpinnya aja masuk neraka, ente semua ngikut ke neraka. Pemimpin kalian siapa? Pemimpin kami adalah artis fulan. Itu pemimpinnya disuruh bersaksi apa yang mereka lakukan, dan dia gak mungkin bohong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setan pun bersaksi. Dan setan akan bilang, saya hanya mengajak orang-orang kepada keburukan. Dan mereka tahu kalau hal ini keburukan dan akhirnya adalah neraka, dan mereka mengikuti saya. Kata syaitan begitu. Dan mereka nanti orang-orang kufar, orang-orang yang memasuki neraka, orang-orang yang pantas untuk memasuki neraka, mereka itu nanti di saat pengikut mereka bilang, ayo selamatkan kami, tolong kami. Mereka bilang apa? Kita sama-sama ke neraka, aku tidak bisa menolongmu dan engkau tidak bisa menolong aku. Begitu kata mereka. Tapi di saat tersebut ada orang-orang yang mana seseorang yang menjadi saksi bagi mereka adalah sosok-sosok mulia di hadapan Allah, di sisi Allah. Yang menyaksikan mereka di hadapan Allah adalah para nabi-nabi, adalah para rasul-rasul. Dan Nabi besar Muhammad, beliau bilang bahwa beliau akan menjadi saksi. Beliau rela, beliau siap menjadi saksi bagi siapa? Bagi orang yang menghafal 40 hadis. 40 hadis, 40 perkataan beliau. Itu di riwayat Ibn Mas'ud dikatakan bahwasanya orang tersebut yang menghafal 40 hadis, itu dia juga di hari kiamat akan dikatakan kepadanya, udkhul min abwabil jannati syi'it. Masuk ke sorga dari pintu manapun yang kau inginkan. Artinya kita hafal 40 hadis, kemuliaannya banyak, kemuliaannya sangat agung. Dan 40 hadis bukan satu-satunya Arba'in Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan Imam Syafi'i bukan satu-satunya 40 hadis. Karena hadis ini banyak ulama yang berlomba-lomba mengumpulkan 40 hadis untuk apa? Menjadi bagian di dalam menyampaikan kebaikan kepada umat. Banyak ulama yang mengarang Arba'in hadis fil usul, artinya 40 hadis dalam usul fikih, 40 hadis dalam ilmu ini, 40 hadis dalam ilmu itu. Artinya banyak hadis-hadis tersebut. Dan mereka mengamalkan ini, menyampaikan hadis ini, mengumpulkan hadis ini semata-mata ingin kebaikan sampai kepada kita, kepada umat yang setelah mereka, kepada abad dan generasi yang setelah mereka. Itu Nabi besar Muhammad SAW bersabda di dalam hadis, liyuballighi syahidu minkum al-ghaib. Hendaklah orang yang menyaksikan
yang mendengar menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, orang yang gaib. Orang yang gak hadir di majelis Nabi Muhammad, Nabi bilang sampaikan kepada mereka. Orang para petani, kaum muslimin yang nanti akan masuk Islam, atau orang yang generasi setelahku, atau abad demi abad, kata Nabi yang tidak menyaksikan, sampaikan kepada mereka kata-kataku ini. Sampaikan kepada mereka sabdaku ini, kata Nabi besar Muhammad. Dan di hadis yang lain beliau bersabda, Naddarallahu mra'an sami'a magalati fawa'aha fa'addaha kama sami'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, kata Nabi besar Muhammad. Allah memberkahi atau menerangkan wajah seseorang yang mana orang tersebut mendengar perkataanku lalu dia memahami perkataanku tersebut dan dia menyampaikan perkataan ini dengan detail sebagaimana dia dengar. Artinya nggak ditambahin satu huruf, nggak dikurangin satu huruf, nggak dirubah harokatnya. Harokatnya pun nggak berubah. Nabi bilang orang tersebut wajahnya dicahayai, diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama tersebut mengarang 40 hadis dalam ilmu ini dan itu, mereka semua memiliki niat yang soleh, memiliki tujuan yang baik, memiliki tujuan yang agung, tujuan yang mulia. Jadi hendaknya orang yang ingin kebaikan di akhirat, ingin dapat syafaat, ingin masuk surga, ingin Nabi Muhammad menjadi saksi bagi orang tersebut, hendaknya dia kalau dia memiliki kecondongan dalam hal tersebut, ia memiliki keinginan, hendaknya dia baca, dia hafalkan hadis-hadis ini, kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Begitu terus juga di dalam hadis ini terdapat hukum-hukum dan juga ajakan kepada ketaatan, kebaikan, hal-hal yang sunnah yang patut dilakukan oleh seorang mukmin. Dan kita mulai malam ini dengan hadis yang pertama. Dan insya Allah kalau bisa yang dengar, yang hadir atau yang gak hadir, yang ngikutin lewat streaming, dia hafalin hadis ini satu-satu. Biar apa? Insya Allah dengan berlalunya waktu dia bisa hafalin 40 hadis, dia bisa sampai kepada kedudukan yang disebutkan oleh Nabi besar Muhammad dan kemuliaan-kemuliaan tersebut. Ini hadis yang pertama, An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab. Diriwayatkan oleh Amiril Mu'minin, pemimpin kaum mukminin, pemimpin orang-orang mukmin. Siapa itu? Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar salah satu sahabat yang termulia. Sahabat Nabi besar Muhammad yang paling mulia yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau adalah khalifah, yang menjadi khalifah pengganti Nabi besar Muhammad. Dan Sayyidina Umar juga khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar, pengganti Sayyidina Abu Bakar dalam menjadi sosok yang dimuliakan, yang dijadikan pemimpin oleh kaum mukminin. Tapi kenapa Sayyidina Umar terkenal dengan kata Amirul Mukminin, sedangkan Sayyidina Abu Bakar enggak disebut Amirul Mukminin tapi disebut Khalifatur Rasulillah, pengganti Rasulullah. Kenapa? Dikatakan sebab karena Sayyidina Umar di saat khutbah, beliau kan sebagai sebagai Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukmin, beliau khutbah di dalam sholat Jumat. Di dalam khutbahnya beliau sering bilang, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, dan saya wa ana amirukum, saya adalah pemimpin kalian. Saya mengatakan begini dan begitu, saya menyuruh kalian begini dan begitu. Jadi karena kata itu Sayyidina Umar sering bilang, wahai orang-orang yang beriman, dan saya adalah pemimpin kalian saat ini. Karena hal tersebut dikatakan Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin, orang-orang. Jadi dari situ kita tahu kenapa Sayyidina Umar dijuluki dengan Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukmin, sedangkan Sayyidina Abu Bakar tidak diberikan julukan tersebut. Tapi Sayyidina Abu Bakar terkenal dengan kata Khalifatur Rasulillah, pengganti Rasulullah, dan semuanya sebenarnya pengganti Rasulullah dan semuanya adalah Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukmin di saat tersebut. Ini Sayyidina Umar bin Al-Khattab meriwayatkan kepada kita hadis sabda Nabi besar Muhammad. Beliau bilang, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini Sayyidina Umar
menceritakan kepada kita, dan ini dikutip dan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana dua imam ini adalah imam yang mana hadis mereka adalah hadis-hadis yang diterima oleh mayoritas ulama, mayoritas muhaddisin, mayoritas para fuqaha. Jadi para fuqaha ketika mereka ingin menghukumi sesuatu, mereka mengambil dalil dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga perkataan Nabi besar Muhammad adalah hukum syariat, bukan cuman Al-Quran, tapi Al-Quran mengatakan bahwa apa yang Nabi tetapkan hendaknya kita ambil, dan yang Nabi larang hendaknya kita jauhi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan, apa yang ditetapkan, apa yang dibawa kepada kalian oleh Rasul ini, artinya oleh Nabi besar Muhammad, maka ambillah, peganglah. Yang diwajibkan, jadikan hal itu wajib pada diri kalian. Wa manahakum anhu fantahu, dan apapun yang dilarang oleh Nabi besar Muhammad, hendaknya kita berhenti melakukan hal tersebut. Kita melakukan hal yang dilarang, hendaknya kita berhenti. Kita melakukan maksiat, hendaknya kita berhenti. Artinya perkataan Nabi Muhammad, perintah Nabi Muhammad adalah perintah Allah, dan larangan Nabi besar Muhammad adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya begitu. Jadi dalil yang bisa dijadikan dalil bukan cuma Al-Quran, tapi Al-Quran bisa menjadi dalil. Begitu juga hadis, perkataan-perkataan Nabi besar Muhammad ini bisa menjadi dalil juga untuk suatu hukum, untuk suatu permasalahan. Nah, ini di dalam hadis ini Nabi besar Muhammad bersabda, innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyat. Dibaca bin niat boleh atau bin niyati boleh. Tapi orang Arab, bangsa Arab, mereka kalau baca sesuatu dilanjutin, harokatnya dibaca. Jadi innamal a'malu bin niyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau baca suatu atau mereka ngomong itu di saat mereka terusin itu harokatnya dibaca. Tapi kalau berhenti mereka bilang gini, innamal a'malu bin niyat. Disukunin, bacanya pakai sukun. Tapi kalau dilanjutin harokatnya dibaca. Artinya apa? Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal dilihat dari niatnya. Dan setiap orang mendapatkan pahala, mendapatkan balasan tergantung dengan niatnya. Kata Nabi besar Muhammad, jadi orang yang melakukan suatu amalan, itu dia pasti memiliki tujuan. Baik tujuan itu bagus, baik, ataupun tujuan itu adalah tujuan yang buruk. Intinya setiap orang melakukan amalan pasti dia memiliki tujuan. Orang bangun rumah, dia memiliki tujuan, ingin tinggal di rumah tersebut. Orang membuat toko, warung, rumah makan, itu dia pasti memiliki tujuan. Orang membuat apapun yang dilakukan setiap orang, pasti dia memiliki tujuan, dia memiliki niat. Dan dari hadis ini juga para fuqaha, ahli fikih, mereka menyatakan bahwasanya suatu amalan artinya harus bersamakan dengan niat. Artinya setiap amalan yang kita lakukan harus diiringi dengan niat. Kita sholat, kita wajib niat. Dari hadis inilah mereka mewajibkan niat. Niat menjadi wajib. Kita pengen berwudu, kita harus niat. Kapan niat wudu? Ketika air menyentuh bagian muka. Pertama air itu kena muka, sekarang kita niat. Nawaitu thaharul sholat. Itu contoh. Begitu juga dalam sholat. Sebelum kita bertakbir atau di saat kita Allahu Akbar, kita hadirkan niat. Saya sholat zuhur 4 rakaat Allahu Akbar. Begitu. Kita berniat, kita memiliki tujuan. Apa yang akan kita lakukan sekarang ini? Itu adalah niat. Dan setiap orang, wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang mendapat ganjaran, balasan tergantung dengan apa yang ia niatkan. Terus Nabi kasih kita contoh. Nabi kasih kita permisalan. Ini permisalan keluar dari lisan Nabi besar Muhammad. Permisalan langsung dari lisan Nabi Muhammad. Beliau bilang, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih." Maka barang siapa yang mana hijrahnya dia dilakukan demi Allah dan demi Rasulnya, karena Allah dan karena Rasulnya, maka dia akan mendapat pahala ganjaran hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya. Tapi barang siapa yang hijrahnya dia dilakukan karena dunia, karena hal-hal duniawi. Yusibuha aw imra'atin yankihuha
Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau orang tersebut hijrahnya dia diniatkan untuk mendapatkan dunia, mendapatkan harta, atau untuk mendapatkan perempuan yang akan ia nikahi, awimra'atin yang kihuha, atau dia hijrahnya niat untuk menggapai seorang perempuan, seorang wanita agar ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dia, pahala hijrahnya akan dia dapatkan tergantung dengan apa yang ia niatkan. Dia niat dapat perempuan, ya yang dia dapatkan ya perempuan itu. Tapi kalau yang dia niatkan Allah dan Rasulnya, yang dia dapetin apa? Allah dan Rasulnya. Itu Nabi besar Muhammad bersabda dalam suatu hadis menceritakan bahwa di hari kiamat bakal ada orang-orang yang mana ketika mereka dibangkitkan di akhirat, mereka ini para syuhada, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dalam peperangan. Mereka berperang terus mereka meninggal. Itu mereka terdapat dari mereka yang mana ini baik orang yang jihad setelah Nabi besar Muhammad atau yang sebelumnya. Itu nanti dibangkitkan oleh Allah, dikatakan kepadanya, wahai fulan, engkau berjihad atas dasar apa? Engkau berjihad untuk apa? Dia mengatakan, ya Allah saya jihad untuk mendapatkan asyhadah fisabilillah, mati syahid di jalan Allah. Saya berjihad untuk meridhoi nabimu, saya berjihad untuk menolong agamamu. Yang jujur dari mereka diterima oleh Allah. Dan mungkin Allah membutuhkan para nabi untuk menjadi saksi. Apakah benar yang ia katakan? Ntar nabi tersebut yang menjadi saksi. Tapi ada sebagian oknum, sebagian orang yang di saat tersebut, itu di saat dia katakan, ya Allah saya jihad untuk mendapatkan mati syahid di jalanmu. Allah bilang, kadzabta, engkau bohong, engkau berdusta. Engkau ini jihad agar dikatakan, oh fulan orang hebat, meninggal di jalan Allah, meninggal saat berperang. Oh fulan ini berjihad demi menolong agama. Padahal hatimu, engkau berjihad di lubuk hatimu mengharapkan agar dipuji oleh orang, agar engkau menjadi sosok yang baik di mata orang. Dan engkau telah mendapatkan hal tersebut di dunia. Engkau telah dipuji, engkau telah dimuliakan oleh orang-orang, dan sekarang engkau tidak mendapatkan apapun dariku, kata Allah. Karena apa? Engkau niat mendapat pujian, sekarang engkau udah dapat di dunia tuh, engkau udah dapetin, ya udah cukup. Di akhirat engkau gak dapat apa-apa. Kata Allah begitu. Artinya mati syahidnya sia-sia. Karena apa? Karena niat. Cuman karena perubahan tujuan dan juga tekad. Artinya hal ini hal yang sangat penting. Ketika kita sholat, untuk apa kita sholat? Ketika kita ibadah, apa tujuan kita di dalam beribadah? Kalau kita ibadah, sholat sunnah 2 rakaat, tujuannya biar dibilang oleh orang yang lihat, oh ini orang hebat, ini orang Masya Allah, ini orang soleh. Sholat, tuh lihat sholat sunnah aja dikerjain. Tapi tujuan kita biar dilihat oleh orang tersebut, itu namanya riya. Amal orang, namanya riya. Nah ini riya ini tidak diterima oleh Allah, karena Allah tidak menerima sekutu. Kita membuat suatu amal, kita berikan kepada Allah, dan kita sekutukan pemberian tersebut, kita jadiin ini buat Allah dan buat orang. Biar orang lihat amal ini baik. Itu sekutu. Allah gak nerima. La yaqbalu syarikah. Allah Maha Esa gak nerima amalan kita kalau kita sekutukan dengan hal-hal lain. Ibadah kita jadiin, oh ini buat Allah. Tapi ada sedikit kecondongan, oh sekalian biar dilihat sama fulan. Oh biar dianggap baik sama fulan. Itu amalan-amalan seperti itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah la yaqbalu syarikah, tidak menerima persekutuan. Amalan yang disekutukan itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita beribadah kepada Allah atas dasar untuk Allah, semata-mata untuk Allah. Dan orang yang melakukan ibadah semata-mata karena Allah, ada 3 bagian, ada 3 orang, ada 3 jalan, ada 3 jalur. Semua karena Allah, semua baik. Tapi bedanya apa? Yang pertama, seseorang yang beribadah karena dia takut akan neraka. Kenapa dia beribadah? Yang pertama, beribadah karena takut neraka. Yang kedua, dan ini dikatakan, ini dicontohkan oleh ulama, dikatakan ini adalah ibadatul abid, ibadahnya seorang budak, seorang hamba sahaya. Jadi kalau orang punya budak itu dikasih perintah, ente begini, ente begitu, disuruh lakukan ini, lakukan itu dia mengikuti perintah, jangan lakukan ini, larangan, diikutin sama budak. Ini tuannya anggap manusia, contoh,
manusia, dia tuan memiliki budak. Itu budaknya disuruh-suruh dengar kata. Kenapa dengar kata? Dia takut. Takut gajinya dikurangin. Dia takut Dia takut disiksa. Ini artinya apa? Orang yang ibadah karena takut kepada Allah, takut kepada neraka, seperti ini orang. Ibadahnya budak. Ibadah seorang budak kayak gitu. Seorang budak taat karena apa? Karena dia takut. Yang kedua, ini yang pertama, ibadah karena rasa takut. Baik takut dari api neraka atau dari siksaan Allah. Yang kedua adalah ibadah karena memiliki ambisi, memiliki keinginan. Ingin masuk surga, ingin mendapatkan surga. Ini dikatakan ini ibadahnya tujar, para pembisnis, bisnismen. Mereka begitu, mereka menjual sesuatu dan mengharapkan sesuatu. Mereka ngejual suatu benda dan mereka mengharapkan apa? Uang, harap bayaran. Orang yang ibadah, yang merasakan ingin sorga, seperti itu. Semuanya ini tiga baik, tapi yang kedua ini yang kita sebut contohnya seperti ibadatul tujar, ibadah para bisnismen. Dia ibadah sholat agar apa? Biar masuk sorga. Dia ibadah melakukan ketaatan, sedekah, dia puasa demi apa? Demi masuk sorga. Artinya dia melakukan suatu amalan dan dia mengharapkan balasan, imbalan. Ini ibadahnya bisnismen. Yang ketiga adalah ibadah yang mana seseorang di dalam ibadah tersebut yang diharapkan hanya Allah. Dia merasakan bahwa dia adalah hamba, dia adalah budak yang patut untuk menyembah Allah. Dan dia menyembah Allah karena apa? Pertama, karena takut. Kedua, karena ingin. Ketiga, karena Allah adalah Tuhan yang patut untuk disembah satu-satunya. Karena itu, karena dia yakin Allah adalah Tuhan yang patut disembah. Dan saya menyembah Allah bukan karena ingin sorga, bukan karena takut neraka, tapi saya menghamba kepada Allah karena emang Allah pantas untuk disembah, karena emang Allah pantas untuk dituhankan. Dia beribadah dengan hal tersebut. Dan di saat dia melakukan amalan, dia memiliki rasa takut. Dia takut amalnya gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memiliki rasa bahwa amalnya ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang yang beramal dengan ikhlas, para nabi-nabi, para rasul-rasul, yang mana sekali tasbihnya mereka, seorang yang tinggi di sisi Allah, satu kali mereka bertasbih itu lebih agung dari ibadah kita seumur hidup. Ada orang yang seperti itu. Banyak orang yang seperti itu. Para nabi-nabi, para rasul-rasul, para aulia di sisi Allah, itu satu detik mereka itu lebih baik daripada hidup kita. Sangat agung, sangat mulia di sisi Allah, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu mereka, ibadah yang ketiga ini ibadah seseorang yang merasakan dia takut ibadahnya gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diceritakan ada satu orang sedang berjalan. Ketika dia berjalan, dia melewati satu perkumpulan orang yang berkumpul untuk berzikir. Dia lewat ke golongan orang berzikir tersebut, dia tanya, apa yang kalian lakukan? Mereka bilang, kami berzikir. Mereka bilang, untuk apa kalian berzikir? Mereka menjawab, kami berzikir karena kami takut akan neraka. Kata orang tersebut apa? Makhluk takhafun minhu. Kalian takut terhadap makhluk. Neraka adalah makhluk. Sekarang kalian beribadah karena takut kepada makhluk. Habis itu orang tersebut jalan. Ketika dia berjalan, dia melewati sekumpulan orang yang berzikir. Golongan yang pertama sudah, ini golongan yang kedua. Orang berzikir, yang berzikir itu ditanya, kalian kenapa berzikir? Mereka bilang, kami mengharapkan sorga. Sorganya Allah. Ini contoh orang yang kedua tadi. Habis itu dikatakan oleh orang ini, kalian menginginkan, mengharapkan makhluk. Yang kalian harapkan adalah makhluk. Lalu dia pun jalan dan menjumpai golongan ketiga yang sedang berzikir, berkumpul. Dikatakan, kenapa kalian berzikir? Kenapa kalian berkumpul? Mengingat Allah. Mereka jawab, kami berkumpul, berzikir kepada Allah karena kami menginginkan Allah. Karena Ia Allah yang Maha Esa, yang Maha patut untuk disembah. Kami beribadah kepada Allah, menyembah Allah, berzikir bukan takut sorga, bukan menginginkan sorga, bukan karena takut kepada neraka, tapi karena kami yakin bahwa Allah satu-satunya zat yang patut untuk disembah.
Akhirnya orang tersebut pun oke, kalau gitu aku ikut berzikir dengan kalian. Dia pun ikut berzikir dengan orang tersebut. Dan itu diceritakan bahwasanya ada seorang raja, dia bilang ke petinggi-petingginya, dikumpulkan orang kerajaan itu. Ketika dikumpulkan, raja ini berkata kepada mereka, apa yang kalian inginkan? Budaknya dikumpulin, ini para budaknya raja dikumpulin. Yang kalian inginkan apa? Pengen ini, saya pengen itu, saya pengen harta, saya pengen memiliki wilayah ini, saya ingin memiliki wilayah itu, saya ingin beginian dan begituan. Itu ada satu orang yang bilang, wahai raja, saya ingin engkau. Yang pertama ini itu. Yang satu orang bilang, raja, yang saya inginkan adalah engkau. Habis itu kata, engkau ingin saya? Iya, kalau begitu sini, mendekatlah kepadaku dan engkau yang kau inginkan kau ambil. Karena apa? Dia sudah dicintai oleh raja tersebut. Begitu juga kita dalam menghamba menjadi budak Allah. Kita di dalam menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, itu hendaknya yang kita harapkan hanyalah Allah, semata-mata Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya hal yang lain. Sampai dikatakan ada satu ulama yang di akhirat nanti dikatakan kepada orang-orang tersebut, itu dikatakan ini aulia yang derajat mereka enggak terlalu tinggi, tapi mereka wali besar. Itu ketika mereka masuk ke sorga pakai apa? Pakai rantai. Ditarik ke sorga, ditarik rantai, diikat, dibelenggu, kemanain? Bukan ke neraka, dibawa ke sorga. Kenapa? Sebabnya apa? Mereka ketika disuruh masuk sorga, mereka bilang, enggak, saya enggak mau, saya ibadah. Bukan karena biar masuk sorga, bukan takut neraka. Ya Allah, saya ibadah cuman menginginkanmu. Saya enggak mau masuk sorga. Kata Allah, iya, tapi aku tampakkan keridhaanku di sorga. Mereka bilang, yang kita inginkan engkau. Menakjubkan, Nabi bilang, ajaban li qaumin yadkhulunal jannah bisalasil. Allah takjub. Allah merasa heran dengan kaum yang mereka masuk sorga ditarik pakai rantai. Kenapa? Karena mereka bilang, kita ibadah, gak pengen sorga, yang kita inginkan hanya Allah. Yang kita inginkan hanyalah engkau, wahai Allah. Itu Allah takjub dan Allah heran dengan mereka. Maksudnya Allah senang dengan mereka, dengan perbuatan mereka. Tapi kita dengar dari guru kita bahwasanya itu para aulia yang derajatnya gak terlalu tinggi. Tapi wali yang lebih tinggi dari itu, mereka langsung masuk surga. Karena mereka tahu ini adalah artinya Allah meletakkan orang yang Allah cinta, keridhaan Allah di dalam surga. Jadi mereka pun langsung masuk surga. Dan ada lagi seorang wali yang ketika ditempatkan ke suatu kedudukan yang tinggi, dikatakan, apa yang kau inginkan wahai hambaku? Dia bilang, ya Allah, yang aku inginkan engkau. Maka diangkat oleh Allah derajat yang tinggi yang ditempuh dengan puluhan ribu tahun. Lalu setelah itu ketika sampai, Allah bilang, apa yang kau inginkan? Dia bilang, ya Allah, yang saya inginkan adalah engkau. Terus diangkat sampai gak habis-habis. Derajat kepada Allah yang sangat tinggi itu ditempuh dan gak ada habisnya. Kedekatan kepada Allah gak ada habisnya. Di dunia bahkan di sorga. Itu di sorga kita hidup abadi. Di neraka orang-orang hidup abadi. Itu kedekatan dengan Allah gak ada habisnya. Gak ada artinya kita, oh saya sudah dekat dengan Allah, saya bosan. Enggak. Tapi kedekatan kepada Allah itu gak ada yang namanya bosan. Sampai diriwayatkan bahwa itu kan kaum mukminin orang-orang sorga dibolehkan melihat Allah di hari Jumat. Itu dari mereka yang saking mereka cinta kepada Allah dan melihat Allah dengan keagungan, itu yang sampai melihat Allah sampai matanya ini celong. Karena dia gak berkedip. Melihat gak berkedip. Sampai tampak mata tuh kayak kita kalau orang gak tidur matanya hitam kayak masuk ke dalam. Nah ini seperti itu. Di sorga nanti ada orang-orang yang seperti itu karena mereka melihat Allah dengan pengagungan, dengan takjub. Nah bagaimana ibadah kita? Permasalahannya ibadah kita tuju untuk apa? Untuk siapa kita beribadah? Dari sini kita tahu bahwa setiap orang mendapatkan pahala tergantung dengan apa yang ia niatkan. Maka hendaknya kita perbaiki niat kita. Kita jadiin niat kita ibadah hanya untuk Allah. Jangan kita kesekutukan ibadah dengan ini dan itu. Mungkin kadang saat kita ibadah kita ada di dalam hati, oh fulan sedang melihat saya, biar sekalian. Itu langsung kita hapusin, astagfirullah. Kita meminta ampunan kepada Allah, kita niatkan, kita rasakan bahwa ya Allah kita sebenarnya niat untuk ibadah kepadamu, tapi itu bisikan syaitan. Dan langsung saya jauhkan bisikan tersebut. Kita rasakan hal tersebut di dalam ibadah kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan pahala tergantung yang apa niatkan.
Dan dicontohkan oleh Nabi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Orang yang hijrahnya, ini suatu ibadah, karena di zaman Nabi orang banyak dari para sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Karena di saat tersebut Nabi mewajibkan kaum mukminin yang beriman kepada Nabi untuk ikut hijrah ke Madinah. Dan ada dari mereka yang niat hijrah mereka karena ingin menikahi kaum Ansor, kaum orang-orang Madinah. Ada juga yang hijrah karena urusan dunia, karena bisnis. Makanya Nabi bilang orang yang hijrah untuk dunia, ya yang dia dapetin dunia. Yang hijrah untuk perempuan, yang dia dapetin perempuan. Tapi yang hijrah untuk mendapatkan Allah dan Rasulnya, dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Orang yang ibadah karena Allah dan Rasulnya, yang dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Yang ibadah karena takut neraka, dia akan dijauhin dari neraka. Yang ibadah karena menginginkan sorga, dia akan dapatkan sorga. Yang ibadah karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, merasakan Allah patut untuk disembah, dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan masuk lingkaran orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadiin kita orang-orang tersebut. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Imam Bukhari itu Abu Abdillah, anak beliau namanya Abdullah, jadi dikatakan Abu Abdillah. Bin Muhammad, namanya Muhammad. Bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Itu beliau Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail. Imam Muslim julukan beliau Abul Husain, anak beliau namanya Husain, jadi diberi julukan Abul Husain. Kalau bahasa kita bapaknya fulan begitu. Abu fulan itu orang Arab dahulu mereka mengatakan satu sama lain begitu, Abu fulan. Artinya ayahnya fulan. Itu ada satu orang, dia bilang, nama inti siapa? Dia bilang nama saya siapa namanya? Dia bilang nama saya Abu Bakar. Berarti engkau punya anak namanya Bakar. Kata dia, enggak, saya enggak punya anak, tapi emang Abu Bakar ini menjadi nama untuk seseorang. Begitu. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nama beliau bukan Abu Bakar, itu adalah julukan. Nama beliau sebenarnya adalah Abdullah. Nama Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar itu bukan nama, tapi setelah beliau banyak orang-orang yang menamai anak mereka dengan Abu Bakar. Sebenarnya ini adalah julukan, Abu Fulan, Abu itu adalah julukan. Nah ini Abul Husain. Al-Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Gushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihihima alladhani huma ashahul kutub bil al-musannafah. Ini diriwayatkan hadis ini di kitab Imam Bukhari, di kitab Imam Muslim, yang mana dua kitab ini adalah kitab tertinggi di dalam kitab hadis. Di dalam ilmu hadis, dua kitab ini adalah kitab yang tinggi. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, artinya hadis yang sahih. Hadis yang benar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama, al-hadithul awal. Hadis yang pertama dari 40 hadis. Gampang dihafalinnya, enggak susah. Tinggal kita baca, kita ulang-ulang setiap hari. Ya, kita baca, kalau kita ngulang-ngulang dengan fokus, mungkin 1 jam udah hafal. Sudah hafal di luar otak. Kita baca aja terus, ulang-ulang, kita bakalan hafal. Terus hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab, diriwayatkan juga oleh Sayyidina Umar. Tadi hadis yang pertama kita tahu tentang niat. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar tentang hal yang menakjubkan, suatu cerita. Jadi hadis ini cerita. Sayyidina Umar menceritakan keadaan Nabi dan para sahabat dan orang yang mengunjungi Nabi besar Muhammad. Mereka bilang, dikatakan oleh Sayyidina Umar, di saat kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Para sahabat duduk di hadapan Rasulullah, memandang wajah indah beliau, melihat senyuman indah beliau, duduk dengan beliau, merasakan siraman rohani di dalam, memandang beliau, duduk bersama beliau. Itu tiba-tiba tola'a alaina rajul, datang kepada kami, kata Sayyidina Umar, satu orang. Yang mana sifat orang tersebut apa? Syadidu bayadhi thiyab. Bajunya putih. Putihnya ini benar-benar putih, bukan putih yang butek, tapi putih yang bersih. Syadidu sawadir ras, sawadi sya'ar, dan rambutnya hitam. Artinya orang pakai baju putih, pakai baju gamis putih, rambutnya hitam. Artinya dia nggak pakai penutup kepala sampai terlihat dan disifatkan rambut yang hitam. Maksudnya hitam pekat. Bajunya putih, benar-benar putih, rambutnya hitam pekat. La yura alaihi atharus safar. Tidak tampak padanya bekas safar. Jadi kalau orang safar itu kan bepergian jauh, itu kan kelihatan, oh ini muka-muka orang habis safar bepergian jauh. Apalagi orang dulu belum ada mobil. Jadi mereka pergi naik onta atau naik kuda atau naik keledai, itu bakal tampak di wajahnya kayak muka kena debu, bakal kusam. Tapi orang ini di wajahnya, pada dirinya nggak tampak bekas safar, di bajunya nggak ada debu. Dan orang ini asing, orang asing. Jadi orang Sayyidina Umar bingung, sahabat bingung, ini siapa yang datang? La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Dan nggak ada seorang pun dari kita para sahabat, kata Sayyidina Umar, yang mengenali orang ini. Mereka bingung, siapa ini? Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang itu datang, jalan duduk di hadapan Nabi. Lalu orang ini duduk dekat sama Nabi, mendekat sampai kedua lututnya menyentuh lutut Nabi Muhammad. Duduk saking dekatnya, lutut nempel sama lutut. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Menempelkan lutut dengan lutut. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi. Dan dia meletakkan tangannya di atas paha. Dia duduk kayak orang sholat tuh jalsatul iftirash. Kalau tahiyat pertama kita duduk, nah dia duduk begitu, nempel dengkulnya sama dengkul Nabi, tangan di atas paha, dia duduk. Lalu orang tersebut nanya, dia mengucap, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahu kepada saya apa itu Islam. Apa itu Islam? Nabi besar Muhammad menjelaskan, bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam adalah engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, adalah Rasulnya Allah yang Allah utus. Wa tuqimas shalah, dan setelah engkau bersaksi dua syahadat ini, engkau menjalankan sholat, rutinitas sholat 5 waktu. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau melaksanakan ibadah zakat, mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau puasa Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau pergi haji jikalau engkau memiliki bekal untuk pergi haji. Lalu setelah orang tersebut bertanya dan dijawab oleh Nabi besar Muhammad dengan arkanul Islam ini, 5 rukun Islam. Rukun artinya pondasi. Dengan 5 pondasi Islam ini, orang tersebut bilang, sodaqta, benar, engkau benar. Sahabat bingung. Dia yang nanya, terus dia yang bilang benar. Ini siapa? Sahabat bingung. Lalu setelah itu, orang ini bilang, fa'akhbirni anil iman. Kalau gitu beritahu kepada saya, kabarkan kepada saya, apa itu iman? Apa itu keimanan? Lalu Nabi besar Muhammad menjawab dengan sabda beliau, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Yang dimaksud dengan beriman, keimanan apa itu? Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari kiamat, dan juga dengan takdir yang Allah tentukan, maupun takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Lalu orang tersebut bilang, sodaqta, engkau benar. Lalu para sahabat bingung lagi, ini dia yang nanya, dia yang benerin. Lalu orang tersebut bertanya, fa'akhbirni anil ihsan. Beritahu kepadaku, apa itu ihsan? Lalu Nabi besar Muhammad bersabda,
Al-ihsan ini apa? Ihsan ini apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau berhamba kepada Allah, menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau engkau tidak bisa sampai ke martabat ini, engkau tidak bisa merasakan engkau melihat Allah, maka rasakanlah bahwasanya Allah sedang melihatmu, Allah memerhatikanmu. Lalu orang ini setelah dijawab oleh Nabi 3 pertanyaannya tentang Islam, keislaman itu apa, keimanan itu apa, keihsanan itu apa, dia bertanya, fa akhbirni anis sa'ah. Beri saya kabar, ceritakan kepada saya tentang hari kiamat. Yang tadi 3 dijawab. Yang keempat ini Nabi besar Muhammad bilang, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Orang yang ditanya belum tentu jadi lebih paham, lebih tahu tentang orang yang bertanya. Artinya bisa jadi engkau yang bertanya, engkau lebih paham, lebih tahu tentang hari kiamat daripada aku. Karena orang ini tahu siapa ternyata yang bertanya ini adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril datang dengan sosok seorang manusia bertanya kepada Nabi Muhammad pertanyaan yang mana tujuan dari pertanyaan ini mengajarkan kepada umat Nabi besar Muhammad akan hal yang besar yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad yang harus diketahui oleh setiap orang muslim. Sampai malaikat Jibril sendiri yang turun. Bukan Allah ilhamkan ke sahabat bertanya, enggak. Tapi malaikat Jibril Allah suruh turun, Allah perintahkan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Nabi besar Muhammad. Yang keempat dia tanya, beri kabar saya tentang hari kiamat. Nabi bilang belum tentu yang ditanya lebih tahu, lebih paham daripada yang bertanya. Lalu malaikat Jibril bilang, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beri saya alamat, kabar tentang alamat kiamat. Kiamat memiliki alamat. Apa itu alamat-alamat kita dekat dengan kiamat? Kata malaikat Jibril. Apa alamat kiamat sudah dekat? Lalu Nabi besar Muhammad bersabda, antali dal amatu rabbataha. Alamat yang pertama apa yang disebut Nabi besar Muhammad? Antali dal amatu rabbataha. Apa artinya? Seorang budak melahirkan tuannya. Amah ini budak perempuan, melahirkan tuannya yang perempuan. Maksudnya apa? Arti dalam hadis ini artinya seorang anak, seorang perempuan di akhir zaman nanti dia akan menjadi tuan yang mana ibunya dijadiin budak. Makanya dibilang Nabi antali dal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan pemimpinnya. Maksudnya apa? Seorang ibu melahirkan anak perempuan tersebut memiliki kekuasaan atas ibu ini. Ini salah satu tanda hari kiamat. Jadi di akhir zaman itu seorang perempuan itu dia nanti akan, nggak semua, sebagian ada oknum-oknum beberapa perempuan yang mana ketika dilahirkan ditumbuhkan oleh ibunya sampai dewasa, sampai besar, di saat orang ini meranjak dewasa, ibunya mulai tua, ini dia jadiin ibunya budak. Dia jadiin ibunya orang yang cuciin bajunya, nyiapin dia makan pagi siang sore, dan dia ini kerjaannya jalan sama temennya, ntar pulang malam hari, bebas. Jadi seakan-akan dia yang tuan, ibunya budak. Padahal mestinya dia yang bersifat sebagai seorang anak yang membantu orang tua yang sudah panjang umur, yang sudah lanjut usia. Tapi ini enggak, kebalikannya. Ibunya ngelayanin dia dan dia kerjaannya keluar rumah, maksiat, dia menjadikan ibunya seperti budak. Dan itu sudah ada di zaman kita, baik lelaki ataupun perempuan. Sampai ada itu cerita orang laki sama temannya, dia lagi di rumah, ada ibunya sedang nyapu. Terus itu orang laki ini ditanya sama temannya, ini siapa yang lagi nyapu? Dia bilang ini pembantu saya. Orang ini pembantu saya. Artinya ini adalah durhaka terhadap orang tua, dan itu bisa memasukkan seseorang ke api neraka. Di zaman dulu hal ini hal yang nggak mungkin, nggak ada hal seperti ini. Anak nyuruh ibu, anak menjadi tuan atas ibu, itu nggak ada. Tapi salah satu alamat kiamat kata Nabi besar Muhammad akan terjadi hal tersebut. Seorang budak akan melahirkan tuannya. Dan di zaman kita hal seperti ini sudah banyak. Lalu sifat yang kedua, wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau akan melihat, artinya akan terdapat orang-orang yang mana hufah, mereka nggak bersendal, dulunya nggak punya sendal,
orang gunung, orang pegunungan, nggak tahu sendal. Urah, yang mana kakinya telanjang dari sendal, atau orang tersebut pakaiannya pas-pasan. Ri'a al-alah ri'a asya, orang yang nggak punya apa-apa, orang miskin yang kerjaannya mengembala kambing. Tapi orang ini akhirnya orang tersebut ya tatawaluna fil bunyan, saling membangun, saling tinggi-tinggian bangunan. Yang mana, ayo bangunan kamu yang lebih besar atau saya? Gedung mana yang lebih besar, kamu atau saya? Dulunya dia nggak punya apa-apa, penggembala kambing. Tapi di saat dia sudah besar, itu dia memiliki harta yang banyak, dia memiliki gedung-gedung yang besar. Dan hal ini di zaman kita juga ada, juga terdapat. Orang sampai tinggi-tinggian gedung, memiliki gedung puluhan tingkat, mungkin sampai ratusan. Yang tadinya dia nggak punya apa-apa, yang tadinya orang fakir miskin yang nggak punya sendal, yang nggak bersendal, yang kerjaannya mengembala kambing. Lalu setelah itu orang yang bertanya ini, malaikat Jibril ini yang bersosok seperti manusia, dia pergi. Lalu setelah itu Sayyidina Umar bilang, saya pun diam. Dan para sahabat semua diam, gak ada yang berani ngomong. Lalu Nabi besar Muhammad bersabda, mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri man sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Sayyidina Umar bilang, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya maha mengetahui. Artinya yang tahu Allah dan Rasulnya. Saya ini gak tahu apa-apa. Wallahu a'lam kalau bahasa kita. Wallahu a'lam. Tapi secara adab dia bilang, Allah wa rasuluhu a'lam. Yang mengetahui adalah Allah dan Rasulnya. Karena di hadapannya ada Nabi besar Muhammad. Kalau kita kan biasa bilang, wallahu a'lam. Allah yang tahu, saya tidak tahu. Nah ini beliau bilang, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Lalu Nabi besar Muhammad bilang, fa'innahu Jibril. Itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian perkara agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya malaikat Jibril datang kepada Nabi besar Muhammad untuk mengajarkan kepada kita. Dengan sifat-sifat tersebut. Dengan sifat baju yang putih dan rambut yang hitam. Dan tidak tampak padanya bekas safar. Bekas bepergian yang jauh. Dan gak ada satupun dari sahabat yang mengetahui orang tersebut. Dan dia duduk kepada Nabi dengan menempelkan lututnya di lutut Nabi. Dan ini adalah sifat orang yang belajar. Orang yang menuntut ilmu, itu dia fokus dan dekat dengan gurunya. Zaman dulu itu sampai dengkul kena dengkul. Berhadapan dengan dekat, dia nanya dengan sungguh-sungguh. Dan dia hafalkan apa yang dia ambil dari yang ditanya tersebut. Sifat orang dulu kalau belajar kayak gitu, depan-depanan, hadap-hadapan. Biar nggak mungkin fokusnya ini teralihkan, itu nggak mungkin. Mereka dengar dengan teliti, dengan detail, setiap lafaz itu mereka hafal. Sampai ini buktinya para sahabat hafal hadis yang begitu banyak, ratusan bahkan ribuan hadis dari Nabi besar Muhammad mereka hafal. Mereka hafal dengan benar dan sampai harokatnya itu benar. Dan bahkan mereka bisa menyamakan, Nabi juga pernah mengatakan hal ini tapi lafaz akhirnya beda sedikit, begini dan begitu. Karena mereka fokus di dalam belajar. Ini adalah sifat di dalam belajar. Dan dari hadis ini itu adalah ada seorang ulama besar, Mufakkir al-Islamiyah, yang dinamakan profesor Islam, pemikir kaum muslimin. Di zaman kita Al-Habib Abu Bakar masyhur, Al-Adni. Al-Habib Abu Bakar ini beliau orang Aden, di Yaman sana, guru kita. Beliau meninggal 1 tahun yang lalu kalau nggak salah, atau hampir 2 tahun. Beliau meninggal. Saya hadir tuh di Yaman sana di saat masa kita belajar. Beliau meninggal, kita hadir jenazah beliau. Kita ikut mengkebumikan jenazah beliau. Nah ini beliau dari hadis ini beliau mengungkapkan bahwa rukun Islam ada 4. Yang keempat beriman, percaya dengan hari kiamat. Karena ketika Nabi ditanya, yang pertama tentang Islam. Apa itu Islam? Islam begini dan begitu. Terus al-Islam. Habis itu ditanya tentang al-iman. Apa itu iman? Yang ketiga dengan al-Islam. Dengan apa itu Islam? Ini kan 3. Nah beliau bilang ini 3 adalah arkanuddin, pondasi agama. Nah terus yang keempat ditanya tentang hari kiamat. Berarti percaya akan hari kiamat itu adalah rukun agama yang keempat, kata beliau. Akhirnya beliau menjadikan bahwa arkanuddin ada 4. Ada 4.
Tapi para ulama yang sebelumnya bilang Arkanuddin ada 3. Tapi dengan ini semua, ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Intinya kita berkeyakinan bahwasanya percaya kepada hari kiamat itu wajib. Dan Allah menetapkan hal tersebut bahwa hari kiamat akan terjadi di dalam Al-Quran. Artinya kalau kita ragu, oh kiamat mungkin jadi, kiamat mungkin enggak. Kita bukan ragu kepada apa-apa, tapi kita meragukan Al-Quran. Kita meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini hadis yang agung, hadis yang mulia, yang diberi julukan nama apa? Hadis Jibril. Karena hadis ini langsung malaikat Jibril yang turun yang bertanya dengan Nabi besar Muhammad. Dan Nabi menjelaskan, Islam, rukun-rukun Islam, pondasi Islam ada 5. Pertama, bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, membangun sholat. Ketiga, melaksanakan zakat. Keempat, puasa Ramadan. Kelima, pergi haji bagi orang yang mampu. Dan kita ini sekarang di musim haji. Musim agung, musim yang mulia. Apalagi kita mungkin besok atau besoknya lagi atau lusa. Ini kalau nggak hari Senin, Selasa ya. Tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Itu hari yang agung, hari yang mulia. Sampai Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan kemuliaan hari ini. Allah bilang wal fajri wa layalin asyr. Demi waktu fajar, demi layalin asyr. 10 hari. 10 hari ini apa? Kata ulama yang dimaksud 10 hari dari Dzulhijjah. 10 hari pertama dari Dzulhijjah. Hari yang agung. Ramadan, hari bulan yang agung. Dan Ramadan, 10 hari Ramadan, 10 hari terakhir dari Ramadan, saat yang agung karena di dalamnya ada 1 malam, malam Lailatul Qadar. Terus 10 hari dari bulan Muharram, 10 hari pertama bulan Muharram adalah hari-hari yang agung karena di dalamnya ada apa? Hari Asyura. Tapi 10 hari Dzulhijjah di dalamnya ada 3 hari yang mulia, bukan cuma 1. Di Ramadan malam Lailatul Qadar, di Muharram hari Asyura. Tapi di hari ini, hari yang akan datang ini ada 3 hari mulia. Pertama, hari apa? Yom At-Tarwiyah, hari Tarwiyah, yaitu hari ke-9. Habis itu hari ke-8, hari Tarwiyah. Hari ke-8 hari yang mulia. Dan kedua, Yom Tasu'a, hari Tasu'a, hari ke-9. Dan yang ketiga, yang ke-9 ini dinamakan juga dengan nama hari Arafah. Orang-orang semua berkumpul di padang Arafah. Dan hendaknya kita tuh di saat orang ngumpul di padang Arafah, kita jangan diem. Kita tahu sekarang orang berkumpul di padang Arafah, dan orang yang berkumpul di tempat tersebut, seluruh dari mereka diampunin oleh Allah, dicuci seakan-akan baru lahir. Gak memiliki dosa sedikit pun. Nah, kita harus tahu bahwasanya orang-orang pergi haji menghadap kepada Allah, dan Allah di hari ini mencurahkan pandangan Allah kepada orang-orang di Arafah. Jadi di saat tersebut kita menghadirkan diri kita kepada Allah. Kita juga menghadap kepada Allah agar kita diterima dengan mereka. Hari ini akan datang kepada kita di hari Arafah. Terus hari yang ke-10 juga hari agung, itu adalah hari Yom Idul Adha. Hari Idul Adha. Penyembelihan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasolli rabbika wanhar. Sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Maksudnya sembelih kurban. Sampai dikatakan Idul Adha lebih agung, lebih mulia sholat Idul Adha dari Idul Fitri. Dua-duanya sunnah. Tapi mana yang lebih afdol? Dikatakan Idul Adha lebih afdol karena perintahnya dari Allah di dalam Al-Quran. Fasolli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Dan Allah bilang sholli li rabbik, sholat untuk Tuhanmu. Bukan sholat untuk dunia. Tadi kan kita udah tahu. Orang yang niatnya untuk dunia, yang dia dapat dunia. Yang untuk perempuan, yang dia dapat perempuan. Ini Allah bilang sholli li rabbik. Sholat dengan tujuan apa? Tuhanmu. Allah jadiin tujuan kita. Yang kita dapat apa? Adalah Allah. Kalau kita niatkan tersebut dan kita jadikan itu adalah tujuan. Dan juga hari-hari ini itu satu puasa di di hari ini itu agung, mulia. Sampai dikatakan puasa hari Arafah ini pahalanya menghapus dosa yang akan datang dan yang telah berlalu selama setahun. Artinya 2 tahun, 1 tahun ke depan, 1 tahun ke belakang. Dan puasa itu sama kayak kita puasa 1 tahun ke depan, 1 tahun ke belakang. Jadi kalau bisa kita puasa tuh, hari ke-9, hari Arafah itu kita puasa. Tapi orang yang haji, yang pergi haji,
Insya Allah kita semua suatu hari pergi haji. Itu orang yang pergi haji tidak disunnahkan puasa karena dia kan pergi lelah. Jadi orang yang di Arafah disunnahkan mereka nggak puasa. Lebih afdol mereka berbuka. Tapi kita yang nggak haji itu kita hendaknya berpuasa. Kita berpuasa karena itu adalah hari yang agung, hari yang mulia. Begitu juga bukan di hari Arafah, di hari ke-8. Di hari ke-8 kita juga puasa. Dan kalau bisa dari hari ke-7, biar kita dapat 3 hari. Itu kita di Darul Mustafa sana, Habib Umar ngajarin bahwasanya kita santri itu setiap bulan puasa 3 hari. Puasa bulan puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid hari ketika bulan ini purnama. Itu hari malam ke-13, hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15. Hijriyah, bukan ini tanggal, maksudnya tanggal 13, 14, 15 Hijriyah. Bukan Masehi. Kalau Masehi itu kan ngikutin matahari, ini yang ngikutin bulan. Di saat bulan purnama, kalau bulan udah hampir purnama tuh kita lihat, kita ingat, besok ini hari ke-13. Kalau bisa kita puasa. Karena puasa 3 hari dalam sebulan seakan-akan kita puasa sebulan penuh. Dan kalau kita terus-menerus setiap bulan kayak gitu, seakan-akan kita puasa seumur hidup. Kan kita puasa 3 sama dengan 30. Bulan puasa terus-menerus, seakan-akan kita dapat pahala puasa yang banyak. Ini karunia dari Allah untuk umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini puasa di 10 hari ini pahalanya lebih agung dari puasa hari-hari biasa. Jadi hendaknya kita puasa kalau bisa 7, 8, 9. Atau kalau enggak kita puasa hari Arafah aja kalau kita nggak bisa. Tapi kalau kita pengen lebih itu 7, 8, 9. Kalau pengen lebih banyak lagi kita puasa 10 hari. 9 hari. Hari pertama, kedua, ketiga sampai ke 9. Hari puasa hari ke-10 itu nggak boleh, haram. Puasa itu haram di 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha sama Ayyamut Tasyrik. Ayam tasyrik. Hari tasyrik. Kapan itu? Tanggal 11 setelah penyembelihan tanggal 10, 11, 12, 13 kan. Nah, ini hari-hari ini haram puasa. Tanggal 11, 12, 13. 3 hari. Ayyamut Tasyrik 3 hari ini haram penyembelihan. Haram puasa. Puasa di hari-hari tersebut haram. Karena itu adalah ayyamu aklin wa syurbin, kata Nabi besar Muhammad. Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik, ntar nih hari tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu adalah ayyamu aklin wa syurb. Apa artinya? Harinya makan, harinya minum. Jadi kita gegaras deh tuh hari itu. Makan yang banyak, minum, makan korban, nyate, makan yang enak, daging bakar. Apa yang kita mau kita makan. Itu adalah hari-hari ayyam akal wa syurb. Puasa di hari itu haram. Kalau kita pengen puasa dari sekarang. Terus orang yang rutin ayyamul bid, puasa ayyamul bid, itu di hari ke-13 dia nggak bisa puasa. Karena hari ke-13 masih masuk ke ayyam tasyrik. Jadi dia puasa ke-14 dan ke-15 kalau dia pengen. Dan kalau dia pengen di 10 hari pertama itu lebih baik dan lebih agung. Karena ini adalah hari-hari yang agung. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keberkahan hari tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima amal ibadah kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita semua taufik untuk pergi haji di tahun yang akan datang. Di tahun-tahun yang akan datang. Allah jadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sesungguhnya keimanan. Allah tambah keimanan kita. Semoga Allah tambah keislaman kita. Semoga Allah tambah keihsanan kita dan kepercayaan kita terhadap Allah dan Rasulnya dan juga hari kiamat dan juga kepercayaan terhadap rezeki yang Allah turunkan terhadap hal-hal yang gaib. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita manfaat dari apa yang kita ketahui, dari ilmu yang kita dapatkan, dan Allah berikan kita taufik untuk mengamalkan amal dari ilmu-ilmu tersebut, dan semoga Allah berikan kita taufik untuk menghafal hadis-hadis ini, dan Allah jadikan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat di hari kiamat, yang dipanggil, diseru untuk masuk surga dari pintu manapun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita rezeki yang zahir dan yang batin, anugerah karunia kecintaan kepada Allah, dan semoga Allah jadiin kita hamba yang beribadah kepada Allah semata-mata menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma kama akramtana bil Islam fazidna minhu
kama akramtana bil iman fazidna minhu, kama akramtana bil ihsan fazidna minhu, kama akramtana bil mahabbah fazidna minha, kama akramtana bil inayah fazidna minha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bisirril Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.